Halo teman-teman dokter online, hari ini kita mau ngobrol dikit nih tentang apa yang harus kita lakukan kalau hasil swab kita positif. Ditonton ya. Yang pertama, kalau hasil swab kalian positif, kalian nggak perlu panik karena COVID-19 ini bisa disembuhkan. Kemudian COVID-19 ini juga nggak kalian hadapi sendirian. Kalian pasti banyak banget temennya dan ada tenaga medis yang siap untuk menemani kalian, menolong kalian. Konsultasi online udah ada program Kemenkesnya yang bisa membantu kalian. Jadi yang pertama, kalau kalian positif, yang pertama itu adalah lapor RT, RW, dan Puskesmas. Kenapa harus lapor? Ya, karena mereka itu Satgas COVID di wilayah yang dekat dengan kalian. Kemudian kalau kalian lapor Puskesmas, kalian itu akan dikirimkan obat dari Puskesmas. Itu yang pertama untuk kalian. Yang kedua adalah kalian menyelamatkan orang lain. Kenapa? Karena Puskesmas akan bantu tracing. 14 hari ke belakang tuh kalian ketemu siapa aja sih. Nanti orang itu akan dihubungi dan diceritakanlah si A ini positif. Kemarin kalian sempat ketemu ya. Yuk datang yuk swab gratis. Jadi bukan hanya menyelamatkan diri sendiri dapat obat, tapi dengan kalian lapor Puskesmas, kalian menyelamatkan teman-teman kalian juga. Please jadi orang yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kalian positif dan kalian kemarin swab di lab yang digandeng Kemenkes atau terafiliasi dengan Kemenkes, ini akan sangat mudah karena kalian akan mendapatkan WhatsApp dari Kemenkes. Pastikan WhatsApp-nya ada centang hijau atau resmi. Ya, nanti kalian akan diberikan link untuk konsultasi online, kalian pilih salah satu dan setelah konsultasi kalian akan diberikan obat resep. Nah, setelah itu kalian cukup tunggu aja, nanti obatnya akan dikirim ke rumah kalian. Ada yang hanya vitamin untuk pasien bergejala yang tanpa gejala. Kalau kalian bergejala ringan, sedang, itu kalian akan diberikan obat dan vitamin secara gratis loh teman-teman. Jadi kalau kalian positif, udah jangan menutup diri. Saya batuk, pilek, nggak bisa mencium, nggak bisa merasakan, tapi saya takut tes. Jangan gitu, lebih baik kalian tes, kalian lapor kalau beneran positif. Cepet tes, cepet berobat, cepet selesai. Tenang, ini tuh udah sering banget terjadi kok. Jadi cepetin selesai deh supaya kalian nggak ada PR lagi. Nah, kalau hasil swab kalian negatif, kalian jangan senang dulu. Pertama, kalau kalian negatif tapi kalian memiliki gejala atau kecurigaan terhadap COVID-19 atau baru kontak erat atau serumah dengan pasien COVID-19, sebaiknya kalian lanjutkan isomannya selama 10 hari. Karena ada beberapa kasus suami istri, suaminya positif, istrinya enggak. Istrinya udah kemana-mana, udah jalan-jalan, ketemu orang lain. Terus ternyata 2 hari kemudian istrinya merasakan menggigil, demam, batuk, nggak bisa mencium, nggak bisa merasakan. Terus istrinya ini panik karena udah ketemu sama ibunya, ketemu sama bibinya. Jadi lebih baik kalau kalian negatif tapi kalian ada kecurigaan atau kontak erat, sebaiknya kalian tetap isoman juga untuk mengamankan diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau hasilnya negatif dan kalian ada kecurigaan atau mau konfirmasi ulang, sebaiknya kalian lakukan konfirmasi ulang dengan PCR. Kenapa dengan PCR? Karena antigen paling akurat di fase awal saja. Tuh, jadi lebih baik konfirmasi ulang, pastikan dengan PCR. Kapan? 3-7 hari setelah swab terakhir. Apa tips isoman bagi kalian? Yang pertama, ikuti instruksi tenaga kesehatan. Jangan terbawa hoax, ketakutan berlebihan, ya kepanikan berlebihan. Kalian tetap tenang aja, stay cool. Tetap tenang, tetap berdoa kepada Tuhan supaya kalian selalu dilindungi, disertai, dan ya selalu ditemanin melewati hari demi hari kalian. Dan semoga kalian cepat pulih juga. Kedua, kalian kalau mengalami demam, nyeri otot, badan menggigil, linu-linu, kalian bisa konsumsi paracetamol. Dan itu bisa diulang tiap 4 jam kalau masih mengalami keluhan yang sama. Maksimal 4 kali dalam 24 jam. Kalau saturasi kalian turun-turun atau udah 92 nih misalkan, jangan panik dulu ya. Kalau saturasi kalian turun, pindahin ke jempol atau ke jari lainnya, di tangan lainnya. Misalkan awalnya di tangan kiri, tunggu 5 menit, pindah ke tangan kanan. Ya, kalau seandainya masih sama, coba tunggu 5 menit, ulang lagi ke tangan satunya lagi. Kalau memang turun-turun terus, sebaiknya kalian langsung ke UGD rumah sakit. Ditunggu saja. Pasti penuh, dalam kondisi kayak gini semua penuh. Ditunggu saja. Nanti kalau sampai di sana pasti akan dinilai nih tingkat keparahannya, dan yang paling parah akan ditanganin lebih awal. Itu udah ada triase. Triase itu apa sih? Pembagian siapa yang paling berat, itu akan ditangani lebih awal. Semua akan adil.
Nah, selain itu kalian di rumah sebaiknya terpisah sih ruangannya, atau kalau bisa sekalian rumahnya juga terpisah dengan anggota keluarga lain. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalian pakai masker, anggota keluarga pakai masker, dua belah pihak pakai masker. Jaga jarak minimal 1 meter. Peralatan makan terpisah, peralatan makan untuk pasien dicuci dengan air panas atau air hangat, yang cuci pakai sarung tangan. Toilet juga terpisah. Kalau tidak bisa terpisah, tidak memungkinkan, setelah pasien pakai toiletnya harus dicuci, didesinfeksi, dibersihkan lah pokoknya. Kamar tidur sebaiknya terpisah, atau paling enggak kalau nggak memungkinkan jarak 1 meter dan kedua belah pihak pakai masker. Olahraga, jendela dibuka, sirkulasinya biar bagus tuh gitu. Berjemur, makan bergizi. Makanan nggak ada pantangan sih, cuma kalian lebih baik hindari yang terlalu manis, terlalu asin, karena tenggorokan jadi gatal. Pedas, vitsin gitu ya, micin, tenggorokan jadi gatal karena lagi diem-diem makan yang terlalu manis aja kan tenggorokan jadi serik ya, gatal. Itu jadi tambah paranoid dong. Jadi lebih baik hindarin yang terlalu supaya tenggorokan nggak gatal dan nggak paranoid. Perbanyak minum air hangat supaya nggak gatal, gitu doang. Kalau kalian sesak nafas, segera hubungi rumah sakit atau ambulans. Panggil ambulans untuk bantu jemput kalian ke rumah sakit ya. Sambil menunggu kalian bisa proning position. Itu posisi tengkurap ya. Bayangin ada orang tengkurap, terus ada 3 bantal. Pertama di bawah dada, kedua di bawah pinggul, yang ketiga di bawah pergelangan kaki. Ternyata dengan posisi kayak gitu berhasil meningkatkan saturasi oksigen ya selama 30 menit. Kalian bisa lakukan itu. Kemudian setelah 30 menit kalian tukar posisi ke setengah duduk gitu ya. Habis itu lakukan proning lagi sambil menunggu ambulans datang. Kalau memang nggak membaik, kalian harus cepat ke rumah sakit minta bantuan pasang oksigen. Kapan isoman boleh selesai? Kapan ya? Tunggu ya, setelah episode kali ini kita akan bahas kapan isoman boleh selesai. Perlu PCR atau enggak? Ditunggu ya. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.